Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NPM 2269104993. Saya dari kelas 6E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau. Tujuan dari pembuatan video ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Ibu dosen Nurul Fauziah, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang tradisi yang ada di desa saya, yaitu Desa Beringin-Jaya, Kecamatan Singgi Hilir. Nah, tradisinya yaitu acara ngapati atau acara 4 bulanan untuk ibu hamil. Nah, acara ngapati ini juga dikenal dengan mapati, yaitu sebuah tradisi yang diselenggarakan pada saat kehamilan usia kehamilan itu memasuki 4 bulan, ya sekitar 120 hari. Dalam budaya Jawa ini, angka 4 atau papat ini memiliki makna simbolis sebagai tahap keempat perkembangan janin. Kata ngapati itu sendiri berasal dari kata papat yang berarti 4. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, pada usia kehamilan ini tuh diyakini bahwa roh itu mulai dimasukkan ke dalam tubuh calon bayi. Oleh karena itu, melalui cara ngapati ini, keluarga itu memohon agar roh yang masuk ke dalam bayi adalah roh yang baik, serta memohon keselamatan bagi ibu dan janin yang dikandungnya. Kepercayaan ini berakar dari pandangan spiritual yang mendalam, di mana setiap kehidupan baru itu dianggap sebagai berkah yang harus dirayakan dan dilindungi. Oleh karena itu, ngapati menjadi momen untuk memohon kepada Tuhan dan para roh agar calon bayi yang akan lahir itu dilindungi dan diisi dengan roh yang baik. Selanjutnya itu ada rangkaian acara ngapati. Nah, acara ini itu dilaksanakan dengan kenduri atau selamatan yang diadakan bersama-sama, yang biasanya itu dilaksanakan di rumah orang tua pihak istri atau kediaman dari pasangan suami istri tersebut. Ada juga perlengkapan yang harus ada pada saat kendurinya. Antara lain yaitu ada nasi berkat. Nah, nasi berkat ini itu biasanya isinya ada nasi, ikan nila, atau bisa diganti juga dengan ayam. Nah, terus itu ada urap, ketupat slamet, ada pun ketupat yang biasa juga, dan ada jajanan pasar beserta kerupuk sebagai tambahannya. Setiap berkat itu tuh memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan harapan keselamatan, kesejahteraan, serta permohonan agar bayi kelak menjadi anak yang baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Tradisi ini juga menandai bahwa janin telah memasuki tahap keempat perkembangan, yang dalam bahasa Jawa disebut dengan papat atau 4. Berkat ini itu dimasak secara bersama-sama oleh warga setempat. Hal itu dilakukan itu untuk menjalin silaturahmi antar warga satu dengan yang lainnya. Setelah berkat tersebut matang dan dimasukkan ke dalam kating kenduri atau istilah nama lainnya baskom, barulah Pak Ustadz itu mendoakan berkat tersebut dengan tujuan agar membawa barokah bagi yang memakannya. Barulah setelah itu berkat itu dibagikan kepada warga setempat dengan rata. Dan terakhirnya itu pada malam harinya warga setempat datang untuk mengikuti acara kenduri atau selamatan di rumah orang tua pihak istri atau kediaman suami istri tersebut. Di sisi sosial, ngapati memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat setempat. Nah, acara ini juga biasanya dihadiri oleh sanak saudara, teman, dan tetangga terdekat yang dapat menciptakan suasana kebersamaan yang hangat. Nah, kehadiran dari orang-orang terdekat itu tidak hanya memberikan dukungan moral bagi ibu hamil saja, tetapi juga menambah rasa syukur dan kebahagiaan dalam menyambut anggota baru. Melalui tradisi ini, masyarakat juga mengekspresikan rasa solidaritas dan saling mendukung, yang merupakan nilai-nilai penting dalam kehidupan sosial. Hingga saat ini, ngapati ini masih lestari di masyarakat Jawa, terutama di desa saya, yaitu Desa Beringin-Jaya. Tradisi ini juga menjadi ajang silaturahmi, mempererat hubungan sosial, dan memperkuat identitas budaya lokal. Dalam pelaksanaannya, upacara ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga tradisi dan nilai-nilai agama. Dari tradisi itu terdapat unsur-unsur religiusnya, terutama pada acara intinya, yaitu
pada acara ini itu dilakukan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat Maryam dan surat Yusuf. Nah, pembacaan ini itu dimaksudkan sebagai doa agar bayi yang lahir kelak jika perempuan dapat meneladani sifat Dewi Maryam, dan jika laki-laki dapat meneladani Nabi Yusuf, baik dari segi akhlak, kecantikan, maupun kegagahannya. Setelah doa dan pembacaan surat selesai, para tamu dipersilahkan menikmati hidangan yang telah disediakan sebagai bentuk syukur dan kebersamaan. Dan penutup terakhir itu, pada acara terakhir itu diucapkan terima kasih dari tuan rumah kepada para tamu yang telah hadir, serta harapan agar ibu dan calon bayi diberikan kesehatan dan keselamatan hingga proses persalinan nanti. Dan seluruh rangkaian acara diakhiri dengan salam dan doa bersama. Dengan budaya yang ada dapat membentuk cara saya itu untuk memahami dunia, terutama dalam konteks pendidikan. Nah, dengan budaya saya itu sebagai seorang perempuan muda Jawa sangat mempengaruhi cara saya memahami dunia, khususnya dalam konteks pendidikan. Nilai-nilai kekeluargaan yang kuat, misalnya membentuk pandangan saya bahwa belajar itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mengharumkan nama keluarga. Hormat kepada orang tua dan guru merupakan landasan utama dalam proses belajar saya. Konsep gotong royong juga mempengaruhi cara saya berinteraksi dengan teman-teman sekelas. Kami saling membantu dan belajar bersama. Dan sikap rendah hati juga santun juga diajarkan sejak dini yang saya terapkan dalam interaksi di lingkungan pendidikan. Dalam pengalaman belajar saya belum pernah langsung mengalami stereotip dan diskriminasi yang nyata dalam pengalaman belajar. Namun saya menyadari bahwa stereotip gender itu masih ada. Pengalaman saya yang menunjukkan betapa pentingnya dalam memahami budaya ini menjadi guru yang inklusif dan peka akan budaya, yaitu dengan budaya Jawa saya, dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong dapat membentuk cara belajar saya, namun juga mengingatkan saya akan potensi bias budaya dan dalam pendekatan pengajaran. Kesadaran akan stereotip gender itu menunjukkan perlunya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari diskriminasi, di mana setiap siswa itu merasa dihargai dan dihormati terlepas dari latar belakang mereka. Ini tuh berarti memahami bahwa metode pembelajaran yang efektif harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa, serta mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul dari perbedaan budaya dan pengalaman. Oleh karena itu, sebagai calon guru, saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan pemahaman saya tentang berbagai budaya dan isu-isu sosial. Saya akan berusaha menciptakan ruang kelas yang inklusif di mana perbedaan dirayakan dan setiap siswa akan merasa aman dan mengeksplorasi potensi mereka sepenuhnya. Adapun visi saya sebagai calon guru dalam menciptakan ruang kelas yang menghargai keberagaman adalah sebagai berikut. Nah, visi saya sebagai calon guru adalah menciptakan ruang kelas yang menjadi rumah kedua bagi setiap siswa, tempat mereka merasa aman, dihargai, dan didukung untuk berkembang secara optimal. Ruang kelas ini akan menjadi tempat di mana keberagaman bukan hanya ditoleransi, tetapi dirayakan sebagai kekuatan. Saya ingin membangun lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap siswa terlepas dari latar belakang budaya, agama, gender, kemampuan, atau latar belakang sosial ekonomi dan merasa memiliki tempat dan suaranya didengar. Dari pembahasan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.